Pertama-tama saya mau menyapa ketiga pribadi. Salam hormat kepada Roh Bapak Yahweh yang ada dalam wadah casing Bapak Iman Lahago. Salam hormat kepada Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam wadah casing Pak Aditya Nugrahanto. Dan salam hormat kepada mempelainya yang tercantik dan ekselen, Malaikat Mary, Roh Kudus, Roh Kebenaran, yaitu Bunda Fei Hamdani. Salam kasih kepada kita sekalian. Mari kita merendahkan hati-hati kita di hadapan hadirat Tuhan dan kita satu di dalam doa. Berdoa mulai. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi. Kami datang karena Engkau melayakan kami Bapa untuk beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Anak-anak-Mu pasukan 77 surgawi. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan pada saat ini Tuhan telah tiba untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami mengaku sungguh Bapa, kami lemah, kami terbatas, kami orang berdosa. Ampuni setiap dosa yang kami lakukan Bapa, lewat pikiran, hati, mata, telinga, kaki, tangan, perkataan, perbuatan yang menyakiti hati-Mu dan sesama. Dan layakkanlah kami untuk mendengarkan firman, bahkan hamba, manusia bodoh, buta tuli dan telanjang ini, tidak fasih lidah, dan tanpa-Mu Tuhan. Tanpa Roh-Mu kami mati binasa. Biarlah Bapa urapi bibir mulut hamba, dan Engkau sendiri yang berkata-kata Bapa. Lewat firman, berikanlah hikmat Tuhan. Dan biarlah firman mengajarkan kami, mendidik, dan menasihati kami, dan membangunkan. Terima kasih Bapa. Bapa, pada saat ini kami satu hati. Kami tolak, kami usir segala roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan. Dia mencoba untuk mengambil alih fokus kami daripada pemberitaan firman-Mu di saat ini. Dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa tutup bungkus kami semua. Lingkupi kami Tuhan, bahkan jaringan, listrik, internet, HP-HP yang kami gunakan dan lingkungan di sekitar kami. Ambil alih Bapa. Terima kasih. Bakar kami dengan api surgawi-Mu Bapa. Supaya kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, Tuhan Yesus. Karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap mendengarkan apa kata firman. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-23. Matius 7 ayat 15 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-23. Jika sudah menemukannya, mari kita sama-sama membacanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal pengajaran sesat yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?
pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup. Ya Bapak Ibu, yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kata waspada artinya kita berjaga-jaga, kita bermawas diri. Di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita sekalian untuk berwaspada, bermawas diri, berjaga-jaga. Sebab nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini digambarkan bahwa mereka menyamar. Artinya mereka adalah bagian daripada orang percaya. Mereka menyamar, ada dua pribadi, tidak asli. Ya, kita tahu bahwa penyamaran itu bukan bentuk daripada asli, tetapi palsu. Dan demikianlah firman Tuhan menjelaskan kepada kita anak-anaknya untuk berwaspada dan berhati-hati. Siapakah ini? Gambaran daripada penyesat-penyesat dan nabi-nabi palsu yang bahkan digambaran di dalam 2 Petrus 2 ayat selanjutnya di situ dan dipakai sebagai senjata-senjata untuk menyerang kebenaran di akhir zaman ini. Saudara-saudara, kita boleh lihat bahwa seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka menyamar. Mereka adalah bagian dari kita ya, seperti kita. Mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka bernubuat, mereka ada di kalangan kita sama. Firman dan bahkan penglihatan-penglihatan dan lain-lain sebagainya. Tetapi mereka menyamar ya. Sesungguhnya mereka itu serigala. Bahkan bukan saja serigala biasa, tapi di sini digambarkan adalah serigala-serigala yang buas. Artinya mereka siap untuk menerkam mangsanya kapan saja. Mereka bengis. Ya, seperti itu gambarannya ya. Untuk menerkam mangsa-mangsa. Dan gambaran daripada Matius di sini tentang hal pengajaran yang sesat ini telah terjadi sejak daripada zaman dahulu. Ya, zaman dahulu ya. Dan bahkan penyesat-penyesat itu ya, gambaran daripada mereka ada di antara kita. Mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka ada di dalam rumah-rumah Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka itu serigala yang puas. Ya, saudara-saudara. Dan ayatnya yang ke-16, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dari pengajaran-pengajaran kita bisa melihat daripada buah kehidupan mereka dan bahkan ajaran-ajaran dari ajaran-ajaran ini di akhir zaman ini, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tidak mungkin buah yang tidak baik itu gambaran di sini. Tidak mungkin pohon yang berduri, ya rumput duri dia menghasilkan buah anggur. Tidak mungkin rumput duri dia menghasilkan buah zaitun dan lain buah yang baik ya. Tetapi duri ya dia akan menghasilkan duri. Gambaran daripada ajaran-ajaran yang sesat. Ya, kita boleh lihat di bawah ya gambaran sampai di bawah. Kita bisa lihat daripada buah. Buah dari pengajaran ini. Jadi mari saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka ada di sekeliling kita, bahkan sama dengan kita. Tetapi mengapa Tuhan katakan bahwa ujilah setiap roh? Karena di antara roh-roh itu ada roh-roh yang menyamar seperti domba. Ya. Dan firman Tuhan ini untuk kita pribadi, ya. Bagaimana kita bisa membedakan roh?
Sebab di antara kita, ya kita lihat dengan kasat mata jasmani, ya sama dengan kita gini, bahkan mereka juga melakukan mujizat, banyak hal ya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang seperti kita berpikir bahwa ya mereka dari ya Tuhan, tetapi ya sesungguhnya bukan ya, mereka itu adalah serigala-serigala yang buas, yang menyamar, sangat lembut dan tidak tahu ya, bahkan seperti di sini digambarkan domba. Kita bisa lihat dari buah yang dihasilkan oleh mereka itu. Dan kita boleh lihat saudara-saudara di mana ayatnya yang ke-21 ditekankan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bukan dari pagi, siang, malam, ya kita berseru-seru, ya kita berseru dalam doa-doa kita, ya kita harus berdoa dan memanggil nama Tuhan. Tetapi gambaran di sini artinya, siapakah yang berseru-seru memanggil nama Tuhan? Bukankah kita yang mengatasnamakan diri percaya kepada Yesus Kristus? Dan kita yang memanggil nama Tuhan siang dan malam dalam doa-doa kita, dalam ibadah-ibadah kita, baik itu di dalam gedung-gedung, bahkan itu di dalam secara pribadi dengannya. Gambaran daripada kita orang percaya umumnya. Ya, ayat 21 ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya apa? Mereka bukan saja berkoar-koar, ya, memanggil nama Tuhan, tetapi karakter kehidupan daripada saya dan Bapak Ibu harus mencerminkan firman itu, menjadi pelaku-pelaku firman. Firman itu menjadi bagian dari kehidupan kita, hidup di dalam diri kita. Bukan saja saya mengaku dan saya katakan Tuhan, Tuhan begini dan begitu, tetapi hidup dan kehidupan saya tidak mencerminkan Tuhan yang saya panggil-panggil itu dalam kehidupan saya. Ya. Dan firman ini menegur kita sekalian, anak-anak Tuhan. Tetapi mereka yang melakukan. Artinya bukan pasif, tetapi sesuatu yang mengalami perubahan dari hari ke hari, ya. Mungkin saat ini saya pribadi mulai bertobat dan saya akan diubahkan. Ya, sedikit demi sedikit perilaku saya akan kita lihat berbuah, ya. Seperti halnya nampak buah itu dari kecil ya, bunga dulu kan. Nampaklah buah itu kecil-kecil dan dia besar-besar menjadi matang dan akhirnya bisa dimakan, ada gunanya. Seperti itu gambaran daripada anak-anak Tuhan. Pohon-pohon yang menghasilkan buah yang baik. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, ya, kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya, pada saat ini sedang terjadi. Mengapa firman Tuhan ini sedang tergenap? Ya, karena gambaran daripada secara roh. Karena bukan tubuh jasmani kita yang mendapat bagian di dalam kekekalan, tetapi roh ya. Tanpa kita sadari bahwa roh kita, ya tubuh fisik jasmani kita ini baik, cantik, ya seperti bidadari, seperti pangeran di dunia ini. Ya terkenal, dipuja-puji, tetapi kita tidak tahu ya bahwa roh kita itu seperti kuntilanak, roh kita itu iblis. Ya, seperti itu gambarannya. Dan firman ini Tuhan katakan, mereka katakan bahwa apakah jaringan di saya jelas kah Bapak Ibu? Suara saya jelas Bu Esther? Jelas Bu Chan Lorina, silakan. Haleluya. Dan saudara-saudara, ya gambarannya seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengenali roh kita? Jangan sampai pada akhirnya seperti firman ini. Ya kita sudah menyampaikan firman, kita sudah melakukan banyak hal. Dan kita berpikir bahwa kita sudah bercahaya-cahaya ini loh. Ya setiap hari gini-gini gitu, tapi padahal kita akan ditolak oleh Tuhan. Saya pribadi dan Bapak Ibu. Bahkan firman ini menekankan kepada kita semua sebagai anak-anak di luar sana.
semua yang mengikuti Yesus Kristus, yang percaya bahwa Yesus Kristus Nabi Isa anak Maryam adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat umat manusia. Mengapa firman ini dikatakan Tuhan, Bapa Surgawi? Ya karena kita tidak sadar, kita di dunia ini terkenal, kita terkenal ya, dan dipuja-puji, kita KKR sana sini, kita membawa jiwa, kita menyembuhkan orang sakit, kita menumpangkan tangan orang sembuh dan lain-lain, banyak mujizat yang kita lakukan, bahkan kita telah bernubuat, tetapi apa? Hari-hari terakhir endingnya kita tidak dikenal Tuhan. Mengapa kita tidak dikenal? Ya karena dari kita sendiri bahkan hamba-hamba Tuhan di luar sana bahkan membawa jiwa-jiwa untuk menerima cairan itu. Cairan yang sangat najis dalam botol enjusan C19 itu. Ya tanpa kita sadari dan bagi kita, mari masuk. Baik itu, baik untuk tubuhmu. Dan bahkan hal itu kita bawa seperti firman Tuhan yang saya bawa minggu lalu ya. Dibawa masuk ke dalam bait secara bangunan jasmani itu. Dan dibawalah dan disuruh domba-domba itu untuk menerima cairan itu. Gambarannya secara roh kita, ya fisik kita cantik, wow, kita dipanggil khotbah sini sana, KKR sana sini, tetapi roh kita di sana ya berbentuk berbagai macam hewan, entah itu serigala, adapun babi dan lain-lain sebagainya. Ya karena Tuhan tidak mengenal, karena bukan lagi manusia, tetapi sudah berupa binatang. Ini gambaran daripada firman Tuhan ini yang disampaikan kepada saya pribadi dan Bapak Ibu. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Karena banyak anak-anak Tuhan yang tertipu. Banyak hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, imam-imam yang tertipu. Seperti pengajaran-pengajaran ahli-ahli Taurat di zaman dahulu. Mereka sibuk dengan mengoreksi hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah. Tetapi mereka tidak menegur dosa-dosa. Dikatakan di dalam, kita boleh lihat nanti di dalam Wahyu. Anak domba itu mengajarkan pengajaran gada dan besi di akhir zaman ini. Dan telah terbukti ya saudara-saudara, bagaimana kita bisa membedakan mana itu pengajaran sesat dan mana itu pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Mana yang asli dan mana yang palsu. Sebab hampir sama loh. Penyamaran ini sangat benar-benar sama, mirip. Mereka bernubuat, mereka menyampaikan firman. Sama dengan kebenaran. Tetapi sesungguhnya ini mereka palsu. Ya kemarin ya, penglihatan yang saya dapat itu, ya mungkin ada gangguan sedikit. Saya pakai gambaran di dalam kitab Wahyu ya. Kemarin ya saya mendapat penglihatan sekilas ya, tapi saya ada lupa sebagian. Penyamaran-penyamaran ya pada saat ini. Kata ada bahan yang tidak meng-cross check ya di secara roh itu, ternyata itu bukan Bapa Surgawi, tetapi yang mereka itu adalah daripada kegelapan, Lucifer yang menyamar. Lucifer yang menyamar ya, sehingga mereka berpikir bahwa itu dari Tuhan, tetapi sesungguhnya bukan dari Tuhan. Ya, ada anak-anak Tuhan ya, tapi tidak sadar ya, tidak tahu ya pada sesungguhnya bahwa sementara itu bukan penglihatan atau suara daripada Tuhan, tetapi daripada penyamaran secara halus daripada Lucy itu sendiri. Ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, kita lihat bahwa nabi palsu ini dia menyamar, ya dia begitu penuh dengan drama. Dia kadang di muka lain, di belakang lain, ya seperti itu. Kadang di belakang lain, di muka lain, ya seperti itu ya. Dan karena penyamarannya, ya kadang dia seperti domba, tetapi kadang juga aslinya serigalanya itu keluar, ya seperti itu nabi palsu. Tetapi kebenaran nabi yang benar-benar asli, ya
Mereka yang menyampaikan firman Tuhan, yang membangun jiwa, yang mereka berbicara itu kita terhentak, roh kita yang tertidur itu seketika terhentak. Artinya firman Tuhan itu berkuasa, keluar dari bibir mulut mereka itu berkuasa. Karena apa? Mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan saja mereka berkhotbah, bukan saja mereka menyampaikan firman, tetapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu membuat kita terhentak ya, roh kita yang tertidur itu terhentak ya. Karena pengajaran Gada dan Besi ya, menegur dosa ya, membangun jiwa-jiwa roh-roh kita yang tertidur. Itulah pengajaran daripada dunia ilahi, kebenaran itu sendiri. Dan bagaimana anak-anak Tuhan di akhir zaman ini bisa membedakan mana dari Tuhan dan mana bukan dari Tuhan, sehingga jangan sampai kita salah. Kita ya pada saat ini ya banyak anak-anak Tuhan dari kita sendiri ya yang mengatakan bahwa ketiga pribadi ya yang esa dan bahkan pengajaran daripada dunia ilahi itu sesat ya. Seperti zaman dahulu. Ini digambarkan ya seperti zaman 2000 tahun yang lalu, ya mereka katakan bahwa Yesus Kristus itu memakai kuasa Belzebul padahal dia sudah melakukan mujizat loh. Dan bahkan ia ada bersama-sama dengan orang-orang pada saat itu dan banyak hal yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Tetapi apa? Mereka mengelak ya. Mereka seperti mereka tidak menerima hal itu dan mereka bahkan ada yang memberikan tuduhan-tuduhan palsu dan mereka yang ya ada yang merangkai-rangkai cerita-cerita yang palsu, desas-desus sehingga menjatuhkan Tuhan Yesus pada saat itu. Dan demikian pula halnya ini sedang terjadi di antara kita. Dan bahkan ayat firman ini digunakan sebagai tameng untuk menyerang sesama. Karena apa? Oh, di hari-hari terakhir kita bisa lihat di dalam 2 Petrus ya. 2 Petrus 2 ayat 1 di situ ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ya. Ya. Sehingga apa? Di hari-hari terakhir dan banyak anak-anak Tuhan yang tersesat dan bahkan mereka memakai ayat-ayat firman ini untuk sebagai tameng untuk menyerang sesamanya. Tetapi firman Tuhan ini mau menjelaskan kepada kita ya, bahwa di hari-hari terakhir dan hari-hari terakhir itu kapan? Saat ini sedang berlangsung dan sedang terjadi penggenapan firman Tuhan ini. Bahwa bukan mereka yang berkuar-kuar Tuhan, Tuhan. Ya, di mana-mana ya. Bukan mereka yang memakai jubah-jubah panjang agar dipuja-puji oleh manusia. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan nyawanya sendiri mereka tidak menyayanginya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang telah bangkit dari maut. Gambaran daripada nabi-nabi yang asli. Ya bagaimana supaya kita semua bisa membedakan mana asli dan mana palsu. Supaya jangan sampai kita salah. Ya, kita salah langkah loh. Bahaya kalau sebenarnya yang kita hujat adalah kebenaran. Karena ini dunia ini sedang mengajar kita untuk kalau fakta itu kita katakan itu tipuan, itu hoax, lalu hoax itu kita katakan itu kebenaran. Itulah penipuan daripada Lucifer dengan antek-anteknya. Dia tahu bahwa harinya dan waktunya akan segera berakhir. Sehingga apa? Dia pakai tanda binatang itu dengan rupa sebagai malaikat. Dia datang sebagai juru selamat. Tetapi sesungguhnya dia adalah juru selamat yang palsu. Dan mereka yang mengatasnamakan Tuhan, mereka tidak lagi menanya, Tuhan, apakah ini dari Tuhan? Apakah ini benar? Oh, tetapi karena apa? Karena jabatan mereka dan dipuja-puji manusia tetap seperti ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi. Karena apa? Takut kehilangan jemaat yang banyak dan lain-lain sebagainya sehingga mereka katakan, oh itu baik untuk tubuh. Karena pemerintah sudah, karena ini sudah katakan ya dari instansi ini bilang ini baik dan itu bilang ini baik. Ya mereka terima-terima aja dan bahkan mereka membawa masuk di dalam bait secara jasmani gambaran itu. Itulah penyesat sesungguhnya. Mereka yang membawa jiwa-jiwa untuk menerima cairan dalam botol jus 66 itu. Itulah penyesat itu. Bagaimana gambaran anak-anak Tuhan, kita semua yang ada dalam pasukan ini dan di luar sana bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Hati-hati sebab banyak yang KW yang berjalan pada saat ini ya. Kita saja banyak ya, bahkan perempuan-perempuan kita gambarkan loh. Banyak itu yang suka pakai skincare kan, walaupun harganya wow-wow ya, tapi ternyata palsu kan, oplosan. Ya seperti itulah gambarannya.
Kita harus menguji roh. Kenapa firman Tuhan katakan ujilah segala sesuatu? Ya, ujilah. Bagaimana kita bisa menguji roh? Kita hanya roh lah. Roh lah yang bisa menguji, Roh Kudus itu. Kalau orang-orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran, bagaimana dia bisa meng-cross check roh seseorang kalau dia saja hidup di dalam iri hati, dengki, dia masih hidup di dalam roh-roh dunia ini. Bagaimana dia bisa meng-cross check kalau itu adalah roh daripada Tuhan? Kalau hidupnya itu disusupi oleh roh-roh dunia ini. Ya seperti itu pada saat ini ya gambarannya. Banyak anak-anak Tuhan yang memutarbalikkan fakta dan bahkan mereka mengatakan bahwa anak-anak Tuhan ketiga pribadi Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam wadah Kesing Aditya Nugrahanto itulah nabi palsu dan itulah sesungguhnya mereka katakan bahwa memakai kuasa sebagainya dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Roh yang ada di dalam diri mereka itu roh dunia, roh daripada kuasa-kuasa kegelapan yang memakai mereka. Sehingga tanpa mereka sadari, ya mereka tidak sadar ya Bapak Ibu. Kadang mereka tidak sadar, mereka menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ya firman ini sedang tergenapi. Mengapa Tuhan tidak mengenal hamba-hamba Tuhan yang dulu dipakai luar biasa, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki, ya ada ya, ini pengalaman pribadi saya, mungkin di firman ini saya katakan, ada ya seorang hamba Tuhan, ketika saya menyampaikan tentang tanda itu, ketika dia ulang tahun pernikahan kami dan dia datang dan dia menasihati dan disitulah saya bersaksi dan dia katakan bahwa saya merasakan bahwa ini Roh Kudus yang berbicara, tetapi dia mengeraskan hatinya. Dia memang tidak menerima tanda itu, tetapi dia katakan begini. Dulu ya saya mendapat kalau ada orang meninggal saya merasakan dan saya dapat ini dan itu, tetapi sekarang kenapa ya saya tidak merasa apa-apa lagi. Ya seperti itu. Mari kita cross check roh-roh. Ya, saya orang berdosa. Firman Tuhan ini bukan kita mencat sesama kita. Kita semua sama di mata Tuhan. Baik hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mari. Ini kesempatan kita bangun. Wake up. Jangan sampai jemaat di Laodikia itu pada saat ini terjadi atas kehidupan kita. Kita sesungguhnya, kita tidak panas, tidak dingin. Kenapa? Kita sibuk. Kita berkata bahwa asalkan kita melakukan kewajiban-kewajiban agamawi kita agar dipuja-puji oleh manusia. Tetapi sebenarnya kita jauh daripada Tuhan. Dan 50% kita mengabdi kepada dunia ini. Sesungguhnya kita sedang dibawa terjerumus dan tersesat sejak dahulu kala dan sangat dalam pada saat ini. Ayo wake up. Hamba-hamba Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita. Itu konsekuensi dan kehendak bebas masing-masing orang. Tidak pernah ada paksaan daripada dunia ilahi kepada hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan yang mengatasnamakan dirinya. Mengapa? Di hari-hari terakhir, orang-orang yang terdahulu akan menjadi orang-orang yang terakhir. Orang-orang yang dahulunya dipakai luar biasa dan mereka tertolak karena firman ini sedang tergenapi. Kita yang menjadi murtad karena kita tidak percaya Yesus Kristus telah datang sebagai manusia di atas muka bumi ini. Bahkan dia sedang berjalan-jalan sudah sampai 4 tahun. Ya. Kita menjadi murtad. Karena apa? Kita berdiri atas ego diri kita. Karena kita berpikir bahwa saya ini sudah belajar firman Tuhan. Bahkan saya sudah diberi gelar oleh manusia S1, S2, S3, S lilin dan S sebagainya itu. Dan bahkan kita tidak tahu bahwa itu tidak ada gunanya saudara. Itu tidak ada gunanya. Bapak Ibu bahkan saya pribadi. Ketika saya merenungi hidup saya ya. Saya membuang ya ijazah-ijazah saya ketika saya ada dalam pengungsian itu. Dan saya katakan apa gunanya hal-hal ini? Kertas-kertas yang tidak ada gunanya. Dan saya merenung hidup saya. Apa? Kita sekolah dan bahkan sampai sudah mati tidak bawa apa-apa yang harus kita banggakan di dunia ini. Apa yang kita cari? Bukankah kehidupan kekal itu yang harus kita cari? Dan Bapak Ibu saya, ya itu tidak ada guna ya Bapak Ibu. Apa yang menurut pandangan manusia, kita itu dipuja-puji oleh manusia. Mari kita tinggalkan itu semua. Marilah kita mencari perkenanan Tuhan ya. Nabi-nabi palsu sesungguhnya itu ialah hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan yang telah menganjurkan setiap anak-anak domba-domba untuk menerima cairan yang ada dalam botol Enjus 66 itu. Yang dampaknya sudah terjadi pada saat ini dan bahkan ke depan. Akan terjadi banyak kematian massal. Mendadak, tiba-tiba akan banyak yang tergeletak mati. Itulah penyesat itu sesungguhnya yang kamu lihat dari buahnya. Bukankah kalau seorang gembala yang baik, Nabi yang asli, dia akan melindungi domba-dombanya,
Dan dia tidak akan menyerahkan domba-dombanya kepada serigala untuk dimakan? Bukankah dia itu Yesus Kristus sendiri? Dia telah datang ke tengah-tengah dunia ini memakai wadah casing Aditya Nugrahanto. Tetapi apa yang dunia lontarkan kepadanya? Mereka mengatakan bahwa dia nabi palsu. Tetapi mereka sesungguhnya tidak mengenal bahwa dia itu Yesus Kristus itu sendiri. Dia sedih. Karena apa? Dia rela untuk datang ke dunia memakai wadah casing manusia karena dia begitu mencintai anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya tidak mengenalnya. Bahkan anak-anaknya menghujat, menolaknya, menyesanya berulang-ulang kali seperti 2000 tahun yang lalu. Mereka menyalibkannya terus-menerus. Mereka berpikir bahwa asalkan mereka akan meminta ampun dan mereka akan diampuni. Mereka berpikir bahwa Yesus sudah mati di tiang kayu salib dan mereka bebas untuk berbuat dosa. Sehingga mereka tanpa sadar bahwa mereka menyalibkan Yesus berulang kali. Ya, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, mari bangun. Jangan sampai kita dimuntahkan, jangan sampai kita dibuang seperti firman Tuhan yang menegur jemaat di Laodikia. Bahkan bukan jemaat Laodikia, kita pada zaman ini. Kita yang ditegur pada zaman ini, saya dan Bapak Ibu, dan bahkan semua di luar sana. Mari kita bangun, kita wake up. Jangan ada perdebatan di antara kita. Anak-anak Tuhan yang memiliki karakter Yesus, mereka tidak akan berdebat, tetapi mereka akan merendahkan hati dan tanya sendiri kepada Tuhan dalam kerendahan hati, dalam doa-doa mereka, tanpa mencari pembenaran diri. Bukankah engkau harus menunjukkan karakter Yesus? Bukankah firman Tuhan jelas mengatakan mereka yang melakukan firman Bapakku di surga, mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga, mereka itulah yang akan mengambil bagian bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan Yesus sedih? Sangat sedih. Karena sesungguhnya ia tidak menghendaki kita binasa dalam murka-murkanya yang sedang berjalan pada saat ini. Bagaimana ia tidak murka? Yang nampak adalah bukan lagi manusia ilahi. Gambaran daripada kepunyaannya. Gambar DNA ilahi yang terpancar daripada manusia itu. Tetapi yang kelihatan adalah beribu-ribu, bahkan berjuta-juta binatang-binatang yang nampak. Sehingga haruslah dimusnahkan oleh murka Tuhan. Di mana masa pemulihan segala sesuatu sedang berlangsung pada zaman ini. Ya, saudara-saudara, marilah janganlah kita mencari pembenaran bahwa saya benar, atau janganlah kita seperti apa firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Bapak Surgawi ya, di dalam tongkat ya, ketika Musa melontarkan tongkat daripada menyuruh Harun membuang tongkat itu, melemparkan tongkat itu, dan Raja Firaun ya menyuruh penenun-penenun itu juga melemparkan tongkatnya, dan sama. Begitu pula sama ya kita pada saat ini. Anak-anak Tuhan itu tidak boleh saling menyerang satu dengan yang lain. Mari semua bersatu daripada golongan manapun. Kita berdiri atas kebenaran. Berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus itu kita bersatu. Mari kita bersatu. Jangan sikut-menyikut. Anak-anak Tuhan tidak saling salah menyalahkan satu dengan yang lain. Oh, ini yang benar, itu yang betul. Ini dan ini tidak. Tuhan memanggil kita semua dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Dialah sumber terang itu. Yesus Kristus, ketiga pribadi yang esa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu telah menyamar dalam wadah-wadah casing manusia terekselen di muka bumi ini. Roh Bapa Yahweh, Bapa Surgawi itu sendiri. Bapa itu sendiri yang ada dalam wadah casing. Bapa Eman Lahago, dialah Bapa Surgawi pemegang waktu itu. Dan Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam casing Bapa Aditya Nugrahanto. Dan yang berkuar-kuar untuk menyiapkan jalan selama ini. Untuk menyerukan pertobatan, dialah itu Yohanes Pembaptis, malaikat Mary yang berinkarnasi itu, yang ada dalam wadah casing Bunda Fei Hamdani. Jangan kita terkecoh dengan apa yang ada di pandangan mata. Tetapi roh mereka itu, rohlah. Marilah kita menilai sesuatu secara roh. Sebab bagaimana cara menilai segala sesuatu menurut roh? Marilah kita hidup dalam roh dan kebenaran. Supaya kita bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Supaya kita bisa membedakan mana daripada Tuhan, mana daripada roh-roh dunia ini. Sebab sudah dari zaman dahulu, penyesat-penyesat itu sudah datang, pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan umat manusia sebelum
datangnya hari Tuhan yang dahsyat itu. Karena iblis tahu waktunya sudah singkat, sehingga dia datang untuk menyesatkan banyak umat manusia. Sehingga kita semua boleh lihat bahwa kita hampir, kalau bukan Tuhan yang mengeluarkan kita, maka kita juga akan tersesat oleh pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin agamawi yang membentengi kita, yang menawan jiwa-jiwa kita, sehingga bukan lagi karakter Yesus yang diutamakan, Yesus Kristus, tetapi hal-hal jasmani, hal-hal kedagingan, soal-soal lahiriah, soal-soal yang dipandang mata jasmani, tetapi bukan yang tidak kelihatan, yaitu roh. Sebab kita sesungguhnya adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus, roh Alfa dan Omega itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Mari janganlah kita 50 untuk dunia, 50 untuk Tuhan, tetapi 100%. Janganlah kita berjalan-jalan, kita menyampaikan firman, kita sudah wow-wow, tetapi roh kita sesungguhnya mati. Karena itu mari Tuhan menolong kita anak-anaknya. Kuncinya adalah milikilah kerendahan hati yang daripada Tuhan untuk terus terkoneksi dengannya. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Di mana ya penglihatan saya itu iblis itu dia bekerja, dia seperti ya mereka itu berbanyak ya, mereka di sekeliling kita ya. Jadi kita lengah sedikit itu mereka masuk begitu. Jadi kita buka celah sedikit mereka masuk. Tetapi jangan takut, perlengkapi diri dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yesus Kristus telah menunjukkan bahwa dia telah mati di tiang kayu salib atas segala dosa-dosa kita. Karena itu ia katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan sampaikanlah bahwa Yesus Kristus anak Maryam, Nabi Isa itu, Imam Mahdi, hakim di akhir zaman, telah hadir di tengah-tengah dunia ini bersama dengan anak-anaknya. Umat manusia di muka bumi ini dalam wadah casing seorang pemuda berusia 33 tahun, yaitu Aditya Nugrahanto. Aditya A, kode name Alpha, dan Nugrahanto O, Omega. Semua memakai kode dan simbol-simbol. Bahkan cairan yang najis itu juga memakai kode dan simbol-simbol. Tetapi anak-anak Tuhan tidak mengetahuinya dan terjerumus ke dalamnya. Mari, saudara-saudara, akan banyak kematian ke depan yang akan menimpa umat manusia di muka bumi ini. Saya melihat kuda merah dengan penunggangnya sudah keluar. Untuk itu kita terus berjaga-jaga sebab murka Tuhan sedang terlaksana untuk umat manusia di muka bumi ini. Ya, jangan sampai kita mati karena dosa kita. Karena kita menghujat. Sebab dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Dosa apapun bisa diampuni, tetapi kalau engkau menghujat, engkau menyangkal bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, maka engkau menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman yang sedang bekerja untuk membawa-bawa jiwa, untuk mengumpulkan anak-anaknya masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah jika aku datang dan aku temukan iman ada di tengah-tengah dunia ini. Berbahagialah mereka yang memiliki iman, percaya kepada Yesus Kristus, anak Maryam, Nabi Isa itu, Aditya Nugrahanto. Anakku itu sendiri. Dialah itu sendiri yang telah ada di tengah-tengah dunia ini. Barang siapa menolaknya, barang siapa tidak mengakunya di hadapan manusia, maka konsekuensinya murka. Bahkan mereka akan mengalami kematian. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Mari bertobat sungguh-sungguh saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita tidak dibuat dan diciptakan untuk dibinasakan, tetapi kita diciptakan untuk mengambil bagian bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Bukankah ia katakan bahwa aku kembali, aku pergi untuk menyiapkan tempat dan aku sudah kembali, dan dia sudah kembali membawa kita. Mari kita siapkan diri. Apakah kita sudah siap untuk dibawa pergi oleh Bapa? Apakah kita sudah siap? Kita sudah siap. Kita sendirian tahu hati kita yang terekselen di hadapan Tuhan. Mari kita semua, saya pribadi dan kita semua, menyiapkan gaun-gaun kita, menyiapkan diri kita, menyiapkan hidup kita, hati-hati kita yang terekselen di hadapan hadirat, supaya kita bisa dilayakkan untuk dibawa ke tempat kudusnya. Sebab
pemburit, orang-orang penyembah berhala, hal-hal yang najis tidak bisa mengambil bagian di dalam kerajaan Bapakku di surga. Tidak bisa, saudara, hanya mereka yang disucikan dan dimurnikan di dalam api peleburan, yang benar-benar murni, yang kudus, yang bisa mengambil bagian bersama-sama dengan Bapakku di surga. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab firman Tuhan katakan, bukan mereka yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadilah pelaku-pelaku firman dan bukan saja menjadi pendengar. Biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang membakar setiap kita, menolong setiap kita untuk kita tidak hanya mendengar lalu duduk diam santai, tetapi kita mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita sesuai dengan takaran yang disediakan bagi kita masing-masing. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian.